Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita kembali berjumpa dalam Growth with Christ Ministry pada malam hari ini. Kami mengucap syukur bahwa dalam anugerah Tuhan kita diberikan kesempatan untuk boleh bergabung bersama-sama dan untuk boleh belajar, berdiskusi, dan untuk boleh sharing bersama. Dan pada malam hari ini, kita telah kedatangan seorang tamu dengan satu judul yang begitu indah, yaitu judul kita pada malam hari ini adalah Lantunan Melodi Kehidupan yang akan dibawakan oleh Ibu Lin Yang. Beliau adalah seorang pelayan musik dalam bidang ibadah dan musik gereja, alumni Bachelor of Church Music dari Singapore Bible College, dan Master of Ministry in Choral Conducting dari Singapore Bible College. Dan pada malam hari ini, beliau akan menyampaikan tentang bagaimana sesungguhnya melodi kehidupan itu punya dampak. Melodi itu punya dampak dalam kehidupan kita semua. Kita akan sama-sama mendengarkan dan kita akan sama-sama bisa belajar. Baik, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tanpa panjang lebar, saya akan memimpin kita dalam doa sebelum saya serahkan kepada Ibu Lin Yang. Mari kita sama-sama satukan hati, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kalau pada malam hari ini kami boleh bertemu kembali melalui Zoom. Kami mengucap syukur kalau tema pada malam hari ini boleh mengajarkan kami. Kami rindu Tuhan untuk terus belajar, bahkan melalui lantunan melodi. Setiap kehidupan kami boleh menikmati itu. Tuhan berkati hamba-Mu, Ibu Lin Yang akan menyampaikan materi. Berkati kami semua, berkati internet, jaringan wifi, alat-alat device yang kami pakai, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa pimpinan Tuhan. Kami rindu Tuhan malam ini tidak akan berlalu sia-sia, tapi kami boleh mendapatkan berkat-berkat rohani yang berkelimpahan, dan berkat itu akan memberkati orang lain juga. Tolong pakai hamba-Mu, pakai kami semua. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ke depan ini ke dalam tangan kuasa pimpinan Tuhan. Di dalam dan nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Baik, waktu dan selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Lin Yang. Selamat malam Ibu, kami persilakan. Selamat malam, Pak Ari. Ya, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan yang sudah mengizinkan saya berbicara kepada setiap kita. Dan terima kasih untuk Grow with Christ Ministry yang sudah mengundang dan memberikan kesempatan sehingga saya pun sendiri ketika mempersiapkan itu mendapatkan berkat yang luar biasa. Dan hari ini saya ingin sharing apa yang Tuhan sudah titipkan dalam pergumulan saya untuk menyampaikan tentang lantunan melodi kehidupan. Ya, nah ini cukup menarik ya. Dan saya akan memakai, satu icon yang terus-menerus ya. Bisa next. Nah, icon ini adalah berbentuk play. Jadi, mari kita mengingat ketika ada icon ini, kita ingat bahwa menyanyilah, ya, menyanyilah, jangan berhenti bernyanyi. Dan the next, bagian malam hari ini saya akan bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, we sing la. Kita akan mempelajari tentang music in the universe. Kemudian the second one, we sing do mi sol, merupakan sebuah harmoni yang indah. Kita akan belajar bagaimana Allah dan manusia berelasi melalui lagu. Dan kemudian bagian ketiga, we sing re dan fa, di mana kehidupan manusia yang penuh dengan pergumulan dan kesulitan, bagaimana lagu itu dapat menguatkan kita. Dan pada akhirnya, we sing si do. Kehidupan bila terus di si, tidak ada artinya ya. Kita suatu saat akan ke sorga. Di situ kehidupan kita mempunyai arti. Dan bagaimana pujian sebuah lagu melantunkan kehidupan sampai kita pada akhirnya. Nah, saya akan membagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah we sing la.
Saya akan berbicara tentang bagaimana dunia ini diciptakan, musik mengambil peranan seperti apa. Ini kita jarang sekali mendengar ya. Saya juga baru belajar tentang hal ini tuh baru tahu, oh ternyata ada gitu ya. Dan kita kembali kepada penciptaan. Kita akan mempelajari dari Ayub 38 ayat 4 sampai 7. Next. Saya akan membacakan. Di manakah engkau? Maksudnya Ayub, ketika aku meletakkan dasar bumi. Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Siapakah yang telah menetapkan ukurannya? Bukankah engkau mengetahuinya? Atau siapakah yang telah merentangkan tali pengukur padanya? Apakah sendi-sendinya dilantak? Dan siapakah yang memasang batu penjurunya? Yang pada waktu bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama dan semua anak Allah bersorak-sorai. Ayub 38 ayat 7 memberitahu sesuatu kepada kita yang sangat penting. Next. Ketika dunia ini dijadikan, siapa, apa yang bernyanyi? Ternyata Ayub memberitahu kepada kita, bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama. Ini luar biasa. Dan kita tahu sendiri, ahli-ahli juga memberitahu pada kita bahwa di alam galaksi ini, semesta ini, bintang-bintang bertaburan di luar sana, entah berapa puluh ribu juta, triliun, kita tidak tahu. Tapi itu banyak sekali, dan itu bersorak-sorak bersama-sama. Bahasa Inggrisnya sangat jelas. When the morning stars sang in chorus. Saya percaya beberapa dari kita mengikuti paduan suara, kan? Jadi bagaimana bernyanyi bersama-sama, itu luar biasa sekali. Dan ketika semua anak semua anak Allah bersorak-sorai, itu malaikat-malaikat ciptaan Tuhan yang melihat bagaimana Tuhan menciptakan dunia ini. Dan pertanyaannya selanjutnya adalah, loh Bu, lah bagaimana bintang fajar itu bisa bersorak-sorai bersama-sama? Saya cukup lama memikirkan, ya sudah bertahun-tahun saya berpikir apa hubungannya alam semesta dan nada yang kita nyanyikan. Next slide. Ketika bintang-bintang semuanya planet ini, bisa bayangkan ya, Allah menciptakan. Kemudian Allah berkata, bergeraklah planet-planet itu, misalkan demikian ya. Intinya, semua itu berputar, berotasi. Juga dunia yang kita tempati. Tetapi rotasi dunia itu nggak bisa kita dengarkan, karena memang tidak dalam lingkup ruang pendengaran kita. Tetapi dunia ini berotasi, mempunyai nada, mempunyai hertz namanya ya. Nah, itu menurut ahli ya, menurut ahli, kalau rotasi bumi itu kemudian dikalikan beberapa kali, itu membentuk nada la. Jika Anda bermain biola, tem nada la itu adalah suara rotasi bumi kita. Bisa bayangkan betapa luar biasanya Tuhan. Jadi ketika Allah menciptakan isi dunia ini, bintang-bintang fajar, malaikat-malaikat Tuhan bersorak-sorai, dan pada akhirnya menghasilkan nada la yang kita nyanyikan bersama-sama. Nada la itu nada A. Kemudian, the next slide. Next lagi, pertanyaannya adalah, mengapa Tuhan itu harus repot-repot menciptakan dunia yang indah ini? Kalau bintang fajar itu memberikan respon dengan bersorak-sorak, bagaimana dengan manusia? Maka jawabannya ada di next
version, yaitu kedua, we sing do, mi, sol. Do, mi, sol, kalau kita belajar musik sedikit ya, sedikit saja ya, itu merupakan sebuah susunan 3 nada. Kalau dinyanyikan bersama-sama 3 orang, atau dimainkan di musik piano, itu membentuk namanya harmoni. Dan harmoninya dibilang murni, atau perfect, atau major harmony. Nah, saya juga memikirkan do misa itu seperti sebuah Alkitab yang dibuka. Jadi jawabannya, mengapa Tuhan menciptakan dunia ini? Mengapa dan bagaimana kita harus berespon? Jawabannya ada di Alkitab. Ada di mana? Ada di Mazmur pasal 19 ayat 1. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Bapak, Ibu, rekan-rekan sekalian, ketika pagi hari kita keluar, kita melihat awan, atau sore hari ya, kalau jalan-jalan gitu, jalan sehat. Bukankah kita melihat awan itu setiap detik, tidak pernah sama? Betul ya? Itulah kemuliaan Allah yang luar biasa sekali. Diceritakan lewat langit yang kita lihat setiap hari. Cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Satu hal yang saya suka itu adalah salah satu hobi saya, yaitu melihat awan. Bulan lalu saya pergi ke Jawa Tengah, jadi melewati jalan tol yang sangat panjang sekali ya, berjam-jam, lebih dari 4 jam. Kemudian saya batin, saya cuma bilang gini, Tuhan, saya pengen melihat awan yang ada sinarnya dari langit. Gitu ya. Jadi saya batin di dalam hati. Kemudian setelah berapa jam, percaya atau enggak ya Bapak Ibu ya, saya itu bisa melihat awan itu bergumpal-gumpal itu. Kemudian sinar matahari dari atas itu menerobos awan, dan itu ada sinar dari langit ke bumi. Saya sampai bilang kepada anak saya, cepat ambil HP gitu ya. Tapi ya karena HP ya, jadi biasa. Nah, jadi bisa bayangkan, ini luar biasa sekali. Kemuliaan Allah dinyatakan lewat ciptaan Allah. The next slide. Itu artinya apa, Bapak Ibu? Artinya Tuhan sudah menyatakan dirinya kepada manusia lewat ciptaannya. Bagaimana kita meresponinya? Kita harus meresponinya. Tidak mungkin tidak, karena kita sudah terpanggil untuk itu. Jawabannya adalah kita meresponinya dengan penyembahan, dengan worship. Next slide. Dengan nyanyian, karena tema hari ini adalah tentang nyanyian. Of course, penyembahan itu bukan hanya dengan menyanyi. Semua segi kehidupan kita itu adalah penyembahan. Tetapi saya ingin konsentrasi di satu hal, ini adalah nyanyian. Next. Dan nyanyian itu saya bisa bilang bahwa nyanyian adalah respon manusia kepada Allah. Bapak Ibu harus ingat kata-kata ini selama webinar pada malam hari ini. Jadi ketika kita mengalami fase-fase yang penderitaan yang sangat berat, padang gurun kehidupan, gelombang lautan dalam kehidupan kita, nyanyian adalah respon kita kepada Allah. Bukan untuk menyenangkan diri kita, supaya diri kita tuh nyaman, senang, bukan. Tapi respon kita kepada panggilan Allah yang mengizinkan kita hidup dalam penderitaan. The next one, saya ingin mengambil istilah seperti menabung uang di bank. Mari saat ini kita belajar untuk menabung nyanyian di hati. Loh, mengapa kok perlu menabung nyanyian di hati? Karena suatu saat uang kita itu akan habis. Pasti.
Suatu saat hidup kita itu pasti menghadapi gelombang kehidupan dan penderitaan kehidupan. Pasti, tidak mungkin tidak. Dan di situ nyanyian akan menguatkan iman kita sampai kita bertemu dengan Tuhan. Mari kita mulai menabung nyanyian di hati. Nah, saya ingin sharing bagaimana bisa menabung dengan baik. Next, kita belajar dari Ulangan 31 ayat 19. Ketika Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, kemudian diberikan Taurat, diberikan pengajaran, diberikan firman Tuhan, mereka juga memberontak, kemudian mereka taat, memberontak dan taat. Pada akhirnya Allah memberitahu kepada Musa. Oleh sebab itu, tuliskanlah nyanyian ini. Sampai sini permisi. Saya bertanya pada Bapak Ibu, ini yang nyuruh Musa itu adalah Allah sendiri. Allah yang menyuruh Musa untuk nyanyian, untuk membuat nyanyian ini. Jadi asal mula sebuah nyanyian itu adalah ide dari Allah lewat Nabi Musa. Saya teruskan. Dan ajarkanlah kepada orang Israel. Letakkanlah di dalam mulut mereka. Supaya nyanyian ini menjadi saksi bagiku terhadap orang Israel. Dari satu ayat yang pendek ini kita belajar 3 hal. Yang pertama, Musa disuruh menuliskan. Next. Artinya ada kata-kata. Next slide. Kemudian ada kata-kata ajarkanlah. Itu artinya dianalisa. Ini kata-katanya tentang apa? Mengajarkan Allah yang seperti apa? Kemudian yang ketiga ada kata-kata sampaikan kepada Israel lewat nyanyian. Berarti ada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ada nada. Dan ini diberikan kepada orang Israel dan dinyanyikan, itu artinya orang Israel bisa menyanyikan ulang apa yang Musa nyanyikan. The next one, apa yang Musa lakukan? Maka Musa menuliskan nyanyian ini. Dia sungguh-sungguh melakukan. Dia tulis ya, kata-katanya, syairnya dia tulis. Dan mengajarkannya kepada orang Israel. Lalu Musa menyampaikan ke telinga seluruh jemaat Israel nyanyian ini sampai perkataan yang penghabisan. Saya pribadi sangat terpesona dengan cara Tuhan mengajar bangsa Israel untuk taat lewat nyanyian, Bapak Ibu. Luar biasa bukan? Itu yang kita lakukan setiap hari Minggu ketika beribadah. Kita bernyanyi supaya firman Tuhan itu tertancap di hati kita, di pikiran kita. Kita kadang, mohon maaf, kalau keluar dari gereja lupa itu khotbah apa. Tapi nyanyian itu bisa nancep. Sering ya, begitu ya kerasa ya. Nah itu kenapa? Saya ingin jelaskan ya, next one. Saya melihat bagaimana Tuhan punya ide mengajar firman lewat nyanyian itu perfect untuk otak kita. Tuhan menciptakan kita dengan otak kanan dan otak kiri. Nah, ini menarik ya. Next one. Nah, ketika Musa disuruh tuliskan kata-katanya, untuk kita, orang Indonesia, itu bahasa Indonesia ada di sebelah otak kanan. Kalau orang Eropa, Inggris, atau bahasa yang ada grammarnya, was, is, be, seperti itu ada di otak kiri. Ya, saya tidak bahas lebih dalam ya, cuman memberitahu aja. The next one, yang kedua, cara Tuhan memberitahu kepada Musa, ajarkanlah. Artinya apa Bapak Ibu? Berarti dianalisa.
Nah, analisa itu ada di otak kiri. Apapun pekerjaan kita, kalau kita disuruh menganalisa sesuatu, kita harus mikir kan. Mikir itu harus jelas, tepat, tidak boleh keliru. Itu artinya di otak kiri. The next one, cara Tuhan mengajarkan itu adalah dengan nada. Itu ada di otak mana? Kanan. Kenapa anak kecil umur 3 tahun bisa nyanyi tanpa tahu itu apa do re mi-nya? Karena otak kanan. Dan mengapa Tuhan memakai lagu untuk disampaikan? Karena lagu itu bisa diulang-ulang. Anak-anak kecil menghafalkan ayat Alkitab dengan lagu bisa diulang-ulang. Dan kita tahu sendiri Musa kalau nulis Mazmur itu panjang-panjang. Dan itu bisa dinyanyikan oleh orang Israel dari anak-anak sampai dewasa. Dan kenapa harus nada, kenapa harus lagu? Karena dapat dinyanyikan kapan saja. Bahkan sekarang kita mau nyetir, mohon maaf kalau kita di toilet, kalau kita sedang jalan pagi, kita dengerin lagu gitu ya. Di mana saja, kapan saja kita bisa. Nah, itu menarik. Jadi saya melihat Tuhan ini perfect sekali menciptakan, memberikan ide kepada manusia supaya kita bisa belajar firman lewat lagu. Dan lagu itu akan menjadi kesaksian bagi setiap kita. The next. Dan sungguh, sebuah lagu bila dinyanyikan dengan 3 teknik Musa ini akan menjadi lagu yang sempurna bagi hidup kita. Mengapa kok bisa sempurna? Next. Yang terjadi sekarang, masa sekarang, ini beban saya sebagai musisi gereja yang belajar adalah masa sekarang kita ini hampir sering meniadakan yang nomor 2. Kita biasanya itu hanya menyanyi. Kalau tanya, kok enak ya nadanya ya? Iya, nadanya enak. Ini memberkati saya. Apa arti dari lagunya? Enggak tahu. Nah, mari malam ini kita bertobat. Saya mengajak kita bertobat. Supaya ketika kita sungguh-sungguh mengerti lagunya ini tentang apa. Kalau nomor 2 yang mengajar menganalisa ini dicoret, maka sebuah lagu akan menjadi opium. Opium itu artinya obat penenang di hati kita. Kalau kita lagi sedih, aduh saya dengerin lagu ini kok seneng ya, kok merasa enak ya, tapi nggak ngerti lagunya. Kita nggak menghidupi lagunya. Sayang Bapak Ibu, kita menjadi miskin bang lagu di jiwa kita. Mungkin kita kaya lagu di YouTube, kita tinggal klik bisa. Tapi bagaimana di jiwa kita? Apakah kita miskin atau kaya bang lagu untuk hidup kita? The next one. Nah, kalau itu lagu sebagai opium, mari kita cek. Kita mengadakan self-check. Apakah selama ini ketika kita bernyanyi, kita sungguh-sungguh menghidupi lagu yang kita nyanyikan? Anda pasti pernah pelayanan di mimbar. Entah jadi worship leader, entah jadi singer, entah jadi paduan suara, ataupun penyambutan, dan sebagainya. Kita setiap minggu sebagai jemaat juga menyanyi. Permisi bertanya, apakah kita menghidupi lagu yang kita nyanyikan? Next one. Kalau kita bisa menghidupi lagu yang kita nyanyikan itu, jangan kaget kalau suatu saat lagu itu bisa bernyanyi bagi kita ketika kita sedang membutuhkan, ketika jiwa kita sedang rapuh. Bapak Ibu, apakah pernah mendapatkan pengalaman seperti ini? Tiba-tiba bangun pagi, kemudian tiba-tiba ada melodi yang datang di otak kita. Apakah pernah? Itu maksud saya. Ketika bang lagu jiwa kita kaya. Lagu itu yang bernyanyi untuk jiwa kita yang sedang membutuhkan. Saya ingin bersaksi sedikit ketika next slide. Ketika saya operasi histerektomi ya,
rahim saya diangkat, itu dokter sudah bilang, Bu, kalau tumornya di rahim saya angkat rahimnya, kalau tumornya itu sampai ke usus saya harus bersihkan. Saya bilang, oke dok, deal. Tapi saya tidak tahu kalau tumornya kalau sampai usus, berarti usus saya itu dikena pisau, bedah, artinya luka. Dan itu menimbulkan kesakitan yang luar biasa sekali. Detik saya bangun sampai selanjutnya, hari selanjutnya, tiap detik itu saya mengalami kesakitan ditusuk pisau. Sampai saya minta mati sama suami saya nggak tahan sekali. Terus suami saya bilang, anak-anak masih kecil, jangan mikir yang aneh-aneh. Oh ya, kemudian saya doa, Tuhan saya minta pingsan. Sungguh saya tidak tahan sekali. Saya panggil suster. Suster bilang, Bu, ini sudah dikasih obat penenang morfin. Sudah sampai batas yang paling tinggi. Jadi mohon maaf Bu, kalau Ibu kesakitan ya dimaklumi ya. Karena ini operasinya besar. Waduh, saya bilang, Tuhan, saya minta pingsan. Kemudian jam 4:30 sore, tiba-tiba ada suara begini. Suaranya menyanyi. Kalau ku hidup bagimu. Terus hilang. Terus saya melek. Saya buka mata gitu. Karena sama sakit itu saya tutup mata. Nggak bisa. Saya nggak bisa nangis, nggak bisa buka mata, kesakitan, ditahan 1 hari penuh, 24 jam. Saya buka mata untuk pertama kalinya, kemudian saya cari, saya tunggu siapa suster yang menyanyi begitu indah. Saya pengen kenalan. Karena itu sangat menguatkan. Saya tunggu 5 menit, tidak ada orang. 10 menit, nggak ada orang. 15 menit, tidak ada orang. Setengah jam, tidak ada orang. Langsung saya terdiam. Kemudian saya berdoa, Tuhan, Engkau ada di sebelah ranjang saya. Tuhan, Engkau hadir bersama saya. Dan Engkau mau saya hidup. Setelah itu saya menyadari, Tuhan mau saya hidup. Dan saya hidup untuk Tuhan. Sehingga saya mengubah doa saya, ketiga kalinya saya bilang, Tuhan beri kekuatan pada saya untuk menjalani tusukan sakit seperti ini. Lagu itu betul-betul menjadi kekuatan bagi saya. Dan hidup kita, Bapak Ibu, penuh dengan kesulitan, penuh dengan macam-macam ujian dan pencobaan. Next slide. Hidup kita seperti menyanyikan re dan fa. Kalau kita nyanyi re, fa, re, fa, re, fa. Yang mengerti musik itu minor. Dan tidak pernah berhenti di do atau mi atau sol, itu di tengah-tengah. Saya membayangkan itulah kehidupan kita yang penuh dengan penderitaan, kesulitan, ujian, pencobaan, badai yang tidak pernah berhenti. Khususnya ketika kita menjadi anak Tuhan. Karena setan tidak pernah senang ketika hidup kita baik-baik. Dan semuanya itu karena kita hidup dalam next dosa. Next. Dosa ini membuat mulut kita terbungkam. Kita nggak bisa nyanyi. Lidah kita bertulang. Tiba-tiba berat sekali untuk bernyanyi. Hati kita terdiam. Jiwa kita merasa terasingkan dan sendiri. Bapak Ibu, kalau pernah merasakan depresi, Anda mengerti apa yang saya sedang bicarakan. Dan itu semua Tuhan tahu dan Tuhan memandang dosa ini sebagai dosa yang harus dihapus untuk setiap anak-anaknya supaya setiap kita ini mengalami hidup yang baru bersama Kristus. Itu sebabnya Tuhan Yesus datang ke dunia menebus dosa kita. Next slide.
Dan di dalam salib Kristus itu, next. Saya ingin membacakan sebuah puisi singkat oleh rekan saya, penginjil Gito. Kita semua diundang dalam simfoni yang menampilkan sebuah harmoni antara darah, keringat, dan air mata. Cinta, keadilan, dan belas kasihan. Kutukan yang dibalas dengan pengampunan. Kesedihan, namun dibalut dengan sukacita. Dan kelegaan pada karya keselamatan. Nada sendu kematian yang mengerikan. Sirna karena kuasa indah kebangkitan. Hadirlah menyaksikan pertunjukan itu di salib Kalvari, di mana kasih dan kesetiaan akan bertemu. Keadilan dan damai sejahtera bercium-ciuman. Sebuah mahakarya yang dikerjakan oleh Yesus, Sang Komposer. Luar biasa sekali. Itulah yang Kristus lakukan untuk setiap kita. Tetapi kita juga menyadari, hidup kita tidak kunjung berhenti penderitaan. Itu sebabnya Kristus selalu memberikan kekuatan kepada kita. Next. Saya mengambil satu Mazmur 42. Mazmur ini adalah syair dari sebuah nyanyian yang dituliskan oleh Bani Korah. Ya, kita tahu siapa itu Bani Korah, yaitu suku Lewi yang untuk melayani Tuhan. Dan Mazmur 42 berkata demikian. Ayat 11. Next. Seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di manakah Allahku? Next. Mari kita berefleksi sebentar. Kondisi apa yang Bapak Ibu alami saat ini? Di mana penderitaan itu seperti tikaman maut. Lawan mungkin ngolok-ngolok kita, mencela kita, menghina kita. Dan celaan itu seperti tikaman maut. Tikaman maut itu bahasa aslinya seperti pedang yang satu kali zup dihunus gitu ya, langsung masuk ke jantung. Menyakitkan sekali. Dan sepanjang hari di otak kita mendengar di manakah Allahmu? Lincia, apakah sungguh Tuhan mengasihi kamu? Lincia, apakah sungguh Tuhan itu mendengar doamu? Kalau Tuhan mengasihi kamu, kenapa kamu dibiarin kayak begini? Kalau Tuhan mengasihi kamu, kenapa kamu harus mengalami penyakit seperti itu? Kalau Tuhan sayang kamu, di mana buktinya? Suara-suara seperti itu, penderitaan seperti itu sering kita alami, bukan? Next slide. Penderitaan, Bapak Ibu, itu sering dipakai Tuhan untuk membongkar dan menguliti diri kita. Sampai kita dipaksa melihat dengan sungguh-sungguh sebenarnya apa yang kita butuhkan dalam hidup ini. Dan pada akhirnya kita menemukan kebutuhan kita yang sesungguhnya, yaitu relasi dengan Allah. Dan seringkali lagu sering menjadi bantuan bagi jiwa kita untuk berelasi dengan Allah. Next slide. Maka Bani Korah diajarkan ketika penderitaan itu datang, dituliskan, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan ini nyanyian ya Bapak Ibu ya, dinyanyikan waktu bangsa Israel waktu itu. Mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku
Bersyukur lagi kepadanya penolongku dan Allahku. Kata-kata dari syair ini adalah lawan dari kata-kata dari iblis. Di manakah Allahmu? Next. Kita akan belajar. Ketika kita berharap kepada Allah, lagu itu dihidupi. Ketika aku bersyukur kepada Allah, kita bisa bernyanyi. Dan ketika kita bilang, Tuhan engkaulah penolongku, engkaulah Allahku, lagu itu diimani. Kalau kita mendengarkan suara iblis terus-menerus, apakah Tuhan mengasihimu? Kita nggak bisa nyanyi. Lagu itu tiba-tiba di-mute, di-pause, dan kita mendengar tipu muslihat dari iblis. Dan mari kita belajar untuk menghidupi, untuk menyanyikan, untuk mengimani lagu yang kita miliki. Salah satu teknik yang saya mau ajarkan itu adalah self-singing. Apa itu self-singing? Kalau Bapak Ibu tahu self-talking, itu adalah salah satu terapi healing, penyembuhan luka batin dalam dunia psikologi. Saya mempunyai metode self-singing. Apa itu self-singing? Self-singing itu menyanyikan sebuah lagu sendirian, tanpa iringan musik, nggak setel YouTube. Solo, saya nyanyi sendiri. Hanya saya, suara saya, dan jiwa saya. Next. Self-singing itu seperti kita memberitahu kepada suara-suara setan ataupun suara-suara diri kita yang membuat kita lebih terpuruk dalam penderitaan. Banyak contoh tokoh-tokoh Alkitab yang melakukan self-singing. Misalkan dalam Perjanjian Lama, next, ada Musa, ada Daud. Di Perjanjian Baru, ada Maria, ketika Maria diberitahu akan mengandung Allah. Apakah Maria itu dikelilingi oleh orkestra? Tidak ada orkestra. Dia menyanyi sendiri, self-singing. Tuhan Yesus ketika mau disalibkan setelah perjamuan malam, Tuhan Yesus dikatakan di dalam Alkitab, Tuhan Yesus bernyanyi. Apakah Tuhan Yesus diiringi oleh gitar, lute, atau kecapi? No. Self-singing. Paulus di penjara. Apalagi di penjara, nggak ada alat musik, Bapak Ibu. Paulus dalam penderitaan setelah didera, dicambuk, dan disiksa sebagainya. Self-singing. Next. Mazmur 42 mengajarkan kepada kita untuk berharap kepada Tuhan. Maka saya mengambil lagu Bapa Sorgawi Memeliharaku. Tetapi supaya lebih dalam artinya, saya mengambil dengan bahasa Inggris. I trust in God, I know He cares for me. On mountain bleak or on the stormy sea, though billows roll, He keeps my soul. My heavenly Father watches over me. Ketika saya melakukan self-singing, saya meniadakan tipu muslihat iblis. Dan ketika kita menganalisa, next slide, saya sedikit aja ya, memberitahu teknik untuk analisa lagu. Ini saya tulis atas bawahnya supaya Bapak Ibu bisa mengikuti ya. I trust in God itu naik. I know itu nada paling tinggi. Jadi ketika Anda menyanyi, sebenarnya bisa merasakan karena musik itu ada melodi naik dan turun. Dan musik yang baik
dikarang dengan melodi yang sesuai dengan kata-katanya. I trust in God, I know He cares for me. On mountain bleak itu dingin. Di gunung yang tinggi sekali dan dingin, jadi itu kayak kaku, beku. Jadi melodinya juga satu. On mountain bleak, sama nadanya. Or on the stormy sea. Kemudian dalam gelombang yang bergulung-gulung. Itu ketika roll, itu naik melodinya. Ia menjaga jiwaku, melodinya rata. Though the billows roll, He keeps my soul. Kemudian ini tenang. My heavenly Father watches over me. Beautiful. Jadi kalau kita memakai teknik 3 Musa, maka kita menjadi anak Tuhan yang kaya lagu di dalam jiwa kita. Next slide. Next lagi. Dan kalau kita melakukan self-singing, dengan kata-kata yang kita baca, kita akan mengenal kerohanian kita. Kita akan tahu seberapa pentingnya kebenaran firman itu dalam liriknya. Itu yang Tuhan bilang bahwa kepada Musa bahwa lagu ini akan menjadi kesaksian bagi mereka, bagi orang Israel tentang Tuhan. Maka lirik lagu yang kita nyanyikan ini menjadi kesaksian bagaimana kita mengenal Tuhan. Apakah kita sungguh-sungguh sadar Tuhan itu watches over us? Apakah kita tahu? Dan ketika kita menganalisa, oh ya, ketika bagian ini saya mau nyanyikan dengan kuat, karena saya yakin. I trust in God, I know. Yakin. Karena kita sudah menganalisa lagunya. Kemudian setelah itu kita melakukan. Kita nyanyikan lagunya dengan self-singing. Itu artinya kita mengenal jiwa kita. Karena jiwa kita kalau dalam penderitaan itu sedih, susah, bingung, sakit. Obatnya apa? Obatnya bisa lewat pujian. Self-singing, firman Tuhan. Next. Nah kemudian, mengapa saya menekankan self-singing dengan teknik 3 Musa? Karena kalau kita memberikan penghiburan kepada diri kita lewat hanya ya mendengar lagu-lagu di YouTube, hati-hati Bapak Ibu, kita nanti ke bawah. Kita menyenangkan hati kita sendiri, opium diri kita sendiri. Tapi isinya, hasilnya hampa. Jadi ada yang bilang gini, saya kok sudah dengerin firman, saya nyanyiin, saya ke gereja, kok hati saya tetap hampa ya. Karena itu, lagunya tidak membuat kita berelasi kepada Tuhan. Tapi lagunya hanya menyenangkan hati kita. Itu sebabnya kita hati-hatian. The next one. Maka saya akan bilang, self-singing is our response to God in worship through song when we are in the wilderness. Bernyanyi sendiri adalah sebuah respon kepada Tuhan dalam penyembahan lewat lagu. Ketika kita di padang gurun. Ketika kita dalam penderitaan. Pujian bisa menguatkan dan menghibur kita. Bukan hanya menjadi opium bagi diri kita. Bukan hanya menyenangkan hati kita. Tetapi sungguh-sungguh membangkitkan iman kita kembali untuk berjuang dalam hidup ini, untuk percaya kepada Tuhan, untuk kembali jiwa kita diangkat kepada Tuhan. Dan pada akhirnya, we sing, Sidon,
kehidupan akan berakhir. Suatu saat kehidupan ini akan berakhir. Saya ingin kesaksian sedikit. Ketika 1 Januari 2021, mama mertua saya tiba-tiba sangat lemah sekali. Dan selama 21 hari, rumah kami menjadi ICU, rumah sakit. Suami dan saya tiba-tiba harus menjadi dokter, harus menjadi suster, jadi semuanya harus bisa. Kemudian dalam 21 hari itu mama mertua ada yang kesakitan, teriak-teriak, saya melihat dia disuntik, bermacam-macam obat, sehari datang 2 suster dan masa pandemi kami tidak berani kasih beliau ke rumah sakit dan dokter mengizinkan kami merawat di rumah. Capek sekali Bapak Ibu, sungguh capek. Apalagi ketika beliau teriak-teriak. Berjam-jam, teriak enggak 1-2 kali, berjam-jam. Saya pernah hitung beliau teriak 8 jam, kesakitan. Sudah dikasih obat apa, enggak bisa, sakit sekali. Kemudian ada satu momen Tuhan mengingatkan saya, ambil harpamu, main harpa. Saya diberi sebuah harpa oleh teman saya dari Singapura untuk melayani orang-orang tua yang dying people begitu. Jadi saya mainkan harpa, tiba-tiba jiwanya tenang. Dia tenang, kemudian dia buka mata. Saya kaget kok buka mata gitu ya. Terus kemudian mau diseka, mau makan. Wow, ini luar biasa sekali ini. Nggak pernah terjadi. Sejak itu, saya, suami, anak saya yang besar bergantian bermain harpa. Dan kemudian pada akhirnya tanggal 21 Januari mama mertua dipanggil Tuhan kurang lebih jam 3:30, jam 4 pagi. Ketika saya dibangunin, saya merasa aneh. Aneh kenapa? Karena saya tidak merasakan ketakutan. Padahal kan ada orang meninggal di rumah, itu secara manusiawi takut. Dan saya juga pastinya memikirkan itu menakutkan sekali ada orang meninggal di rumah. Dan itu pertama kali saya mengalami demikian. Tapi aneh Bapak Ibu, saya merasa di rumah ini ada kabut damai. Kemudian ketika suami saya menghantar jenazah mama mertua ke rumah duka untuk dimasukkan ke peti es, tiba-tiba di rumah ini saya merasa aneh karena tidak ada yang sakit, suami pergi, anak-anak sedang tidur karena masih jam 4 pagi. Saya sendirian di rumah. Kemudian ketika sendirian itu saya nge-freeze, beku, bingung. Kemudian dalam kebingungan nge-freeze feeling itu ada sebuah nyanyian datang. Let there be glory and honor and praises, glory and honor to Jesus. Terus selesai. Terus saya bingung. Tuhan, saya ini sedang berduka. Kok lagu ini yang datang di kepala saya? Saya bingung. Kurang lebih 1 jam kemudian, 5:30 pagi, saya duduk, buka Alkitab, saat teduh, Tuhan mencelikkan, Allah Roh Kudus berkata kepada saya, Linje, aku telah datang di rumahmu. Aku Allah, Sang Pencipta kehidupan, datang di rumah. Saya langsung nangis, Bapak Ibu. Saya langsung bilang, Tuhan, Engkau sudah datang di rumahku dengan mengambil mama mertua. Itu sebabnya aku harus meresponi kedatangan Tuhan itu dengan memberikan hormatku yang paling tinggi kepada Tuhan.
Dan di situ saya menangis kedua. Karena apa? Karena Tuhan seakan-akan merangkul saya dalam kesendirian saya. Tuhan bilang, aku tahu jerih lelah payahmu 21 hari bersama suamimu. Aku tahu jeritan hatimu. Aku tahu semuanya. Saya menangis. Dan di situ saya melihat dengan mata kepala saya sendiri bagaimana orang sakit berjuang dalam kematian yang sangat mengerikan itu, memasuki lembah maut, ketakutan. Tetapi nyanyian, pujian, itu dapat membarengi, mengiringi akhir kehidupan sampai Tuhan menjemput. Dan pada akhirnya, ketika kita meninggal ataupun kita yang ditinggal, memang kita berduka. The next slide. Tapi pada akhirnya kita harus memberikan hormat dan kemuliaan. Karena di Wahyu 5 ayat 12 berkata, katanya dengan suara nyaring anak domba yang disembeli itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Sehingga lantunan melodi kehidupan ini sampai pada akhirnya itu akan selalu menguatkan kita untuk hidup memuliakan Tuhan. Bahkan di masa-masa penderitaan sampai kita menghadapi bayang maut kehidupan. Demikian yang saya mau sharingkan, kiranya ini menjadi kekuatan bagi setiap kita. Saya kembalikan kepada Bapak Hari. Oke, thank you untuk Ibu Lince yang dengan luar biasa mempresentasikan satu presentasi yang luar biasa, lantunan melodi kehidupan. Bagaimana melodi, syair, lagu itu menjadi satu bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam setiap langkah-langkah kehidupan kita, sejak kita lahir, bahkan sampai kita dijemput oleh Tuhan. Satu kehidupan yang indah, ya. Oke, Bapak Ibu, teman-teman, saudara-saudara yang terkasih, saya memberikan kesempatan kepada kita yang rindu untuk bertanya, untuk berdiskusi, untuk bisa saling sharing dengan kita semua. Bagaimana sebenarnya melodi kehidupan ini mempunyai warna arti tersendiri dalam kehidupan kita yang mungkin. Setiap kita punya pengalaman yang berbeda-beda. Setiap kita punya pengalaman unik dalam kehidupan kerohanian, khususnya dalam bidang musik. Kita nggak tahu, mungkin ada pertanyaan atau ada sesuatu yang pengen didalami bersama, silahkan. Kami beri kesempatan untuk boleh raise hand, untuk boleh langsung bertanya kepada Ibu Lince. Sebelumnya, saya ingin bertanya, Ibu Lince di gereja, ini tadi saya belum kenalan, Ibu Lince di gereja mana? Nah, begitu loh. Ya, saya pelayanan di gereja GKA Gloria yang bagian Surabaya Barat, namanya GKA Gloria Kota Satelit, Pak. Kota Satelit, oke, Surabaya. Thank you, Ibu. Baik, silakan Bapak Ibu yang mau bertanya boleh langsung raise hand dan kemudian boleh langsung bertanya kepada Ibu Lince. Silakan. Selamat malam. Malam, Ibu Erika. Silakan Ibu boleh bertanya kepada Ibu Lince. Selamat malam, Ibu Lince. Shalom. Menarik sekali yang Ibu. Selamat malam. Yang Ibu sampaikan, Ibu GKA dari Gereja Keluarga Allah ya? Gereja Kristen Abdiel, Ibu. Oh ya, mirip ya. Ya. Tetapi saya bersyukur bahwa pujian sudah masuk ke gereja. Saya sebenarnya singkat aja, kalau diceritain panjang banget karena pengalaman saya dengan puji-pujian ini luar biasa. Sejak saya menikmati pujian itu, saya pakai bermacam-macam hal yang tadi dikatakan Ibu ternyata self singing ya. Dan saya
mulai mendapatkan, karena saya sempat juga terjebak dengan YouTube gitu ya Bu ya. Jadi salah satunya karena saya ketika ibadah menemukan alat musik yang bagus ya, itu di telinga enak banget Bu. Karena wanita ini saya merasakan sebagai wanita telinga saya itu bisa membedakan alat musik yang tidak mahal dengan yang mahal. Dan itu sangat berdampak di pujian. Saya merasakan itu. Sampai kemudian saya berangan-angan kalau saya sendiri yang nyanyi secara secara solo gitu. Saya berupaya. Bahkan sekarang kan ada karaoke lewat YouTube ya Bu ya. Tapi dari banyak lagu yang saya bisa itu musiknya belum ada yang pas. Karena mungkin suara saya agak beda ya. Kadang pemusik juga agak kesulitan suara saya di antara sopran dan alto begitu. Jadi jarang orang memiliki karena ketika saya mencoba nada yang agak minor kayak C minor gitu itu pas ya. Itu banyak pemusik yang tidak bisa. Jadi saya melihat di YouTube juga kok nggak ada yang pas. Jadi saya coba berkali-kali malah nggak bisa masuk hadirat Tuhan. Kemudian saya lepas beberapa hari ini, saya mengalir begitu kembali seperti dulu ketika saya nggak pakai musik, mungkin seperti yang Ibu katakan tadi self singing itu, saya merasakan hadirat Tuhan. Jadi saya mengalir begitu saja dengan suara saya dan kebetulan juga saya banyak belajar dari guru nyanyi itu guru vokal untuk membawa suara saya, tetapi ternyata itu membatasi ekspresi hati saya untuk menyampaikan hadirat Tuhan, bahwa saya ingin menyampaikan hati saya melalui pujian, itu ternyata juga membatasi dengan teori-teori nyanyi itu, wah jadi rasanya nggak pernah baik. Saya merasa tidak pernah sempurna, jadi akhirnya tidak nyaman memuji Tuhan. Beberapa hari ini saya lepaskan, saya seperti Ibu kata, oh ini yang namanya self singing seperti ini. Nah ini menjadi satu penemuan. Betul, Paulus juga mengalami hadirat Tuhan di penjara, juga bahkan Musa ya, Maria juga. Saya nggak pernah berpikir bahwa saat itu nggak ada musik gitu. Tapi saya masih konsep saya terpengaruh dengan alat musik yang bagus begitu. Kok suaranya juga jadi ikut indah. Kayaknya hadirat Tuhan lebih masuk. Ya. Saya nggak pernah mencapai itu. Kemudian saya kembali lagi self singing ini tadi. Nah, saya menikmati lagu pujian banyak sekali. Kalau saya mau, mungkin saya bisa konser tunggal karena lagu pujian saya banyak hafal gitu. Jadi saya kadang ada waktu saya mood masuk itu seperti di rumah itu saya seperti konser nyanyi sendiri secara akapela begitu. Semakin lama itu semakin banyak pujian dari mulai saya sekolah minggu sampai persekutuan, kemudian lagu-lagu yang saya hafal tuh saya nyanyikan dengan los sekali itu saya bisa berjam-jam begitu. Nah, saya ingin sampaikan bahwa ternyata pujian tidak hanya di situ, ada waktunya ketika rumah saya, ini telinga saya kembali itu mendengar suara-suara yang enggak semestinya. Seperti gangguan suara jam 12 malam, ada suara motor, apa itu, dulu masih ada motor engkel gitu. Saya pernah mendengar itu jam 12 malam, waktunya tidur, dan saya kira juga tidak waktunya orang beraktivitas. Saya mendengar langsung suara itu, kemudian saya tengok tidak ada sesuatu yang membuat suara itu. Dan kemudian ada suara-suara lain yang menggoda saya, membuat saya jadi harus nengok. Saya kemudian bertanya sama Tuhan, suara ini ganggu banget, aneh-aneh suaranya yang tidak saya perlukan. Kemudian saya mendengar Roh Kudus menyanyikan pujian buat aku. Gitu. Saya ikuti dan puji Tuhan ketika itu saya lantunkan apa saja. Pokoknya saya mulai masuk rumah, pulang kerja begitu, mulut saya langsung self singing itu dengan apa yang Roh Kudus taruh di pikiran saya nyanyikan. Itu puji Tuhan. Sampai hari ini entah sudah berapa lama tidak ada lagi suara-suara itu. Dan saya mendapatkan juga mungkin dengan memuji Tuhan, ini suara yang bukan dari Tuhan itu akan menyingkir dengan sendirinya. Saya kira dia tidak tahan mendengar kita memuji Tuhan. Makanya sampai hari ini saya kadang masih sedih, ada teman-teman saya sering saya dibawa penyembahan. Penyembahan itu memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Itu masih ada teman saya, oh di gerejaku tuh nggak bisa melakukan penyembahan. Loh, saya terus pikir, lah kalau nggak menyembah Tuhan berarti ada yang lain yang disembah. Jadi ternyata Ibu dengan kalau dikembangkan lagi seperti katakan wanita ini butuh penyaluran emosi. Saat saya pelayanan di rumah sakit begitu,
Saya juga barusan pulang tadi, saya selalu upayakan ini wanita-wanita harus bisa memuji Tuhan. Itu ternyata menjadi satu penyaluran emosi yang sehat. Karena wanita ini sebenarnya kalau mau jujur nggak bisa diam mulutnya. Nah, ini diarahkan untuk memuji Tuhan dan itu ada satu kelegaan tersendiri. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih Bu Lija, Tuhan memberkati. Ya, terima kasih sharingnya Bu Erika, tetap bernyanyi ya. Mungkin ada lagi yang lain. Ini saya pribadi mau tanya ini Bu ya, karena saya sering bersentuhan dengan generasi muda begitu ya. Jadi seperti contoh-contoh lagu yang tadi Ibu pernah nyanyikan, itu kebiasaan generasi muda itu akan susah mengikuti lagu-lagu itu. Dianggap itu adalah lagu sedikit konvensional begitu. Dan mereka banyak memilih lagu-lagu yang bagi mereka itu senang. Saya senang dengan lagu ini, senang lagu itu. Jadi bagi saya sebenarnya apa yang menjadi pembedaan sebagai generasi muda? Ketika lagu-lagu konvensional, lagu-lagu hymn, kemudian lagu-lagu pop sekarang, ya bagi saya, mungkin bagi saya pribadi, saya hidup di antara ya. Di saya itu kayak seperti sandwich yang dengan lagu pop oke, dengan lagu konvensional is oke juga. Nah, ketika saya menghadapi anak muda, generasi muda yang masih SMA, yang lagu-lagunya sangat, wah kita tahu bagaimana, nggak salah ya, tapi bagaimana kita bisa meresponi mereka, mengajak mereka untuk bisa merenungkan lagu itu sehingga itu bisa berbicara. Karena saya melihat generasi muda sekarang sulit untuk itu. Karena mereka ya lihat YouTube, dengar lagu di YouTube, kemudian nah itu jadi konsepnya ikut-ikutan begitu. Nah, bagaimana menurut Ibu Linso? Iya, betul sekali. Itu sebabnya teknik Musa yang nomor 2 bagi kita pemimpin gereja, kita harus mengembalikannya. Karena itu perintah Tuhan sendiri. Kalau tidak, yang terjadi ya ini, anak muda sekarang terjebak dengan YouTube. Kalau saya nggak suka lagunya, saya nggak mau nyanyi. Nggak bisa. Misalkan, ya contoh soal, lagu favorit saya salah satunya adalah Sungguh Besar Setiamu. Ya, tahu ya lagunya ya. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Saya pernah mimpin jemaat ya, ketika hari Minggu saya pakai lagu ini, saya menjelaskan dengan sangat pendek sekali, maksimum 1 menit ya kalau kita WL menerangkan ya, jangan panjang-panjang nanti dikira khotbah. Jadi saya jelaskan, sebuah kayu, kalau diukir ya, diukir itu harus apa namanya itu, kalau bahasa Jawa ditutuk-tutuk, dipukul sampai membentuk ukiran yang indah. Bukankah seperti itu? Itu artinya ada bagian-bagian hidup kita yang memang harus diukir gitu loh. Diukir dengan penderitaan, dengan kesulitan, dan itu firman Tuhan itu yang membuat hidup kita indah. Sehingga kita dapat berserah di dalam kekuatan. Dan sebab itu aku percaya janji Tuhan itu ajaib. Nah, cara-cara seperti ini Pak Hari yang perlu kita sebagai pemimpin gereja kita berikan kepada anak-anak muda. Teknik Musa yang nomor 2 itu tidak kita lakukan. Kita langsung kita lompat ke teknik nomor 3, ke lagu. Oh, lagunya enak ini. Tapi isinya apa artinya? I don't know. Itu anak muda sekarang. Jadi tugas kita, tugas Bapak, tugas saya, tugas yang hadir di sini untuk menjelaskan. Gitu. Dan ya lagu ini bagi saya perfect. Nadanya bagus, kata-katanya dalam. Kemudian kalau dianalisa itu juga luar biasa ya. Jadi untuk lagu ini. Kurang lebih begitu Pak, semoga menjawab ya. Kalau begini Bu, saya ingin tanya juga kelanjutannya. Dengan lagu-lagu hymn begitu. Jadi ada beberapa gereja-gereja konvensional yang masih terus menerapkan harus nyanyi lagu hymn. Lagu-lagu hymn, lagu-lagu KPPK, lagu-lagu yang bagi anak muda lagu kuno, lagu kolot begitu. Nah, jadi saya melihat begini, ada satu kesenjangan dalam regenerasi gereja. Ini sangat pengaruh begini.
Ketika generasi muda di gereja menyanyikan lagu-lagu kontemporer dan oke, kemudian ketika mereka sudah dewasa dan mereka sudah bertumbuh menjadi secara usia, mereka harus mau nggak mau menyanyikan lagu-lagu him yang bagi mereka itu lagunya lagu orang tua mereka gitu loh. Jadi ada satu antipati. Bagaimana cara menjelaskan konsep him ini kepada ini satu kesulitan bagi saya pribadi ya. Bagaimana menjelaskan him ini? Him ini bukan lagu sembarangan. Saya sering kali mendengar seminar-seminar. Him ini bukan lagu yang asal tulis. Ini ada satu makna tersendiri. Ini satu pengalaman rohani yang juga kaya. Tapi mereka menganggap mungkin karena lagu melodinya agak sedikit kaku begitu ya. Jadi mereka menganggap nggak menarik begitu. Nah, bagaimana? Sudah di-arrange pun mereka anggap ini masih kurang menarik. Nah, bagaimana menjelaskan ini kepada generasi muda sehingga saya, come on, generasi muda bisa punya satu interest kepada lagu-lagu him sehingga ya sama-sama him dan pop itu berbarengan bertumbuh begitu, nggak ada yang hilang gitu loh. Iya, Kira-kira gitu betul. ini. Dan itu kembali saya menekankan yang teknik nomor 2, Pak. Menganalisa, tetapi kalau him ya, ini ada satu teknik lagi ya, mungkin kapan-kapan saya bisa bicara lebih panjang lebar. Tapi singkatnya adalah kalau him itu ada latar belakang lagunya yang dituliskan. Nah, ini kita bersyukur sekali oleh orang-orang bapak-bapak gereja zaman dulu. Saya saat ambil contoh satu lagu, apakah tahu lagu ini? Yesus, Yesus, ku percaya selamanya setia. Yesus, Yesus, indah mulia, oh tambah imanku. Tahu ya lagu itu ya? Lagu itu dikarang oleh seorang ibu pendeta yang hari itu liburan ke pantai. Liburan di pantai, bapak pendeta, ibu pendeta, dan anaknya. Keluarga hamba Tuhan, happy family, diberkati, pergi ke pantai, mau holiday. And you know what happened? Di pantai itu ada seorang anak berteriak, tolong, anak itu tenggelam. Bapak gembala ini langsung lari ke pantai itu menyelamatkan anak itu. Dan apa yang terjadi? Dua-dua meninggal. Di depan mata ibu pendeta dan anak. Sejak itu mereka tidak mendapatkan uang karena bapak pendeta tidak bekerja. Satu hari mereka tidak punya uang untuk beli makan. Mereka berdoa kepada Tuhan, ini kami nggak ada uang, nggak ada makanan, Tuhan tolong kuatkan kami. Dan tiba-tiba ada orang ketuk pintu, dibuka, ada roti. Tapi orangnya nggak ada. Setelah itu, dia menulis lagu ini. Aku percaya kepada Yesus dan firman-Nya yang kekal. Aku akan bersandar kepadanya, mentaatinya. Yesus, Yesus, selamanya setia. Tambahlah imanku. Lagu ini keluar dari pengalaman pribadi yang sedemikian mengerikan. Dia harus menghadapi maut, dia nggak punya uang, hidup tujuan ke depan nggak tahu, nggak jelas kemana. But through this song, dan memberkati banyak orang sampai kita sekarang. Dan ketika kita menjelaskan kekayaan iman dari lagu him, bahkan kepada anak-anak muda, anak-anak sekolah minggu, orang tua, lansia, dengan cara yang menarik, mereka akan jatuh cinta. Mereka akan lebih kenal lagu ini. Dan itu yang jarang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin gereja karena memang tidak tahu atau hal yang lain. Maka saya tetap mendorong teknik menyanyi Musa nomor 2 itu terus-menerus diberikan. Lewat persekutuan doa, kebaktian, tapi kebaktian harus singkat sekali penjelasannya, 1 menit ya, jangan sampai 7 menit, nanti kayak khotbah. Kemudian dalam pertemuan kita jelaskan. Dan nomor 2, caranya adalah pakai satu lagu him untuk dinyanyikan as a hymn of the month.
Oke. Gitu. Jadi lagu itu diulang, orang mendengarkan, dan lama-lama itu terserap. Wah, akhirnya beautiful. Ya, jadi kita harus kembali kepada the function of the song. 1, dilakukan, bisa diulang-ulang. 2, dinyanyikan di mana saja. 3, dinyanyikan oleh umur berapa saja. Tapi yang hilang tadi itu teknik Musa yang nomor 2. Itu sebabnya saya terbeban untuk memberitahu kepada rekan-rekan pada malam hari. Semoga itu bisa sangat menjawab Ibu. Ini ada pertanyaan Bu dari kolom chat kita. Selamat malam, Ibu mau bertanya untuk melodi lagu hymn yang terkesan kyusuk, apakah boleh di-arrangement menjadi musik yang lebih sesuai dengan jiwa anak muda? Terima kasih, silakan Ibu. Ya, kalau menurut saya pribadi, boleh diaransemen dengan tidak menghilangkan arti sesungguhnya. Demikian. Kalau misalkan lagu ini kan latar belakangnya sedih ya. Sedih sekali, Ibu Louisa itu ditinggal mati dan sebagainya. Tetapi kesedihan ini kita harus ingat, pada akhirnya dia dan anaknya ke Afrika menjadi missionary. Jadi kalau lagu ini mau dikatakan lagu kesedihan, kemudian diaransemen jadi lagu yang senang, it's okay. Selama aransemennya tidak menjadi opium. Selama aransemen itu tidak menyenangkan jiwa anak muda itu sampai dia kehilangan arti lagunya, saya nggak setuju. Okay. Itu. Jadi kembali lagi ke prinsip dari what is the meaning of the song. Semoga berarti arrangement lagu juga nggak bisa sembarangan gitu ya Bu ya? Nggak boleh Pak, itu ada sekolahnya. Ada sekolah. Ada sekolahannya. Oke, sangat menjawab sekali. Baik, Bapak Ibu, teman-teman, saudara-saudari yang mau bertanya, silakan boleh langsung bertanya kepada Ibu Lincie. Silakan. Iya, silakan Pak. Boleh saya bertanya? Boleh, silakan Pak. Selamat malam Bu Lincie, terima kasih untuk penjelasannya. Pertanyaan saya mungkin seperti ini. Bagaimana pendapat Ibu atau pandangan Ibu mengenai genre-genre musik yang diterapkan di dalam gereja? Misalnya, musik rock, genre musik disco seperti itu, apakah bisa diterapkan di gereja? Sementara banyak juga ada pandangan yang menganggap bahwa musik rock itu latar belakangnya adalah karena pemberontakan dan juga seringkali digunakan untuk pemujaan setan dan lain-lain. Terus musik disco itu identik dengan diskotik dan lain-lain. Sementara genre-genre musik ini juga diterapkan di gereja. Nah, bagaimana pandangan Ibu mengenai ini, Bu? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Untuk menjawab ini, ya tidak bisa hanya dilihat dari sudut pandang satu hal dari dunia musik. Karena ini pembicaraannya tentang gereja, bukan self-singing. Kalau self-singing, you can sing every kind of music that bless you. Tapi kalau tentang gereja, maka kita harus tahu culture, budaya gereja yang saya datangi ini seperti apa. Gereja yang saya layani ini gereja seperti apa. Itu yang pertama. Kemudian kebiasaan. Kebiasaan gereja ini seperti apa. Kemudian yang ketiga, demografi jemaatnya seperti apa. Nah, kita melihat 3 hal ini sudah menentukan ini gereja, corak ibadahnya seperti apa. Nah, kalau sudah kebiasaan 100 tahun seperti itu, kemudian kita mau memasukkan genre yang lain, sampai, dengar kata saya ya, sampai menimbulkan perpecahan, lebih baik jangan lakukan. Tetapi memasukkan genre lagu baru, genre lagu ya yang baru dari 100 tahun, itu juga ada caranya. Mengapa saya yakin demikian? Karena Allah Roh Kudus menghendaki ibadah dilakukan dengan rapi, sopan, dan memberkati. Bukan memberikan perpecahan, bukan memberikan ketidakdamaian sejahteraan. Itu bukan dari Tuhan. Nah, jadi untuk memutuskan sesuatu dan menjawab pertanyaan Bapak, itu harus kembali ke gereja. Itu harus ada
konsultasi ibadah Pak namanya. Begitu Pak kurang lebih ya. Semoga menjawab. Oke. Jadi, boleh saya lanjut sedikit? Boleh, silakan Pak. Jadi Ibu berpendapat bahwa misalnya musik rock dan musik disco dan lain-lain yang istilahnya apa ya, jenis-jenis atau genre-genre musik zaman sekarang lah, itu diterapkan di gereja, it's okay asal disesuaikan dengan kebudayaan, kebiasaan, dan juga demografi di gereja tersebut ya Bu ya. Betul Pak, betul. Walaupun ada pandangan yang menyatakan bahwa wah ini kan latar belakang genre ini kan begini, begitu, dan selain sebagainya, seperti itu Bu ya. Kebanyakan gereja sekarang memakai keyboard accompaniment chord, is that right? Style, ya. Dan di situ ada pilihan rock, ada pilihan blues, dan sebagainya. Itu kita bisa pakai, why not? It's okay. Menurut saya sebagai musisi gereja, it's okay. No problem, Pak. Nah, apakah itu juga kita bisa jelaskan kepada mereka dengan dukungan lirik apa yang ada di dalam genre musik itu? Apakah lirik yang memuji Tuhan, apakah lirik yang menyembah Tuhan? Mungkin bisa disampaikan seperti itu, Bu ya? Iya, kembali 3 teknik Musa yang harus ditekankan, Pak. Dan pada akhirnya nada itu ditaruh Tuhan nomor 3. Yang penting adalah liriknya dan analisa dulu. Dan kenapa saya pikir lagi, kenapa Tuhan taruh nomor 3? Karena Tuhan mau ada banyak komposer-komposer yang di dunia ini memberkati dengan zamannya. Kalau zaman Israel dulu kan nadanya minor-minor semua. Nah, zaman sekarang dibuat minor-minor ya enggak bisa, enggak cocok. Jadi saya percaya itu diberikan kebebasan dari Tuhan kepada kita, sehingga setiap generasi ke generasi bermunculan lagu-lagu baru. Tetapi kata-katanya sama. Demikian ya. Baik, terima kasih Lince, Pak Haryono, thank you. Sama-sama Pak. Baik. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya kepada Bu Lince tentang musik, tentang lantunan, melodi. Saya merasa sangat diberkati pada malam. Dan saya baru kali ini dibekal dengan pembelajaran teknik Musa seperti ini. Ya, saya mau sedikit sharing ya, mungkin kepada teman-teman. Saya sudah lama menjadi worship leader, tapi masalahnya sekarang adalah kadang-kadang seorang worship leader pun bisa kehilangan berkat dari lagu yang diajak untuk dinyanyikan oleh jemaat. Nah, ini satu hal yang saya pribadi, saya sering merespon sendiri ya. Saya memimpin pujian, tapi kok saya nggak diberkati begitu. Ketika saya menjadi pemimpin, yang memimpin baik, tapi nggak ada I don't get anything begitu loh. Tapi yang dipimpin, jemaat pada ada yang nangis, ada yang ya pokoknya menikmati, tapi kadang-kadang itu sering terjadi gitu loh. Nah, bagi Bu Lince sebagai seorang musisi gereja, perasaan-perasaan itu sering muncul nggak? Atau pernah nggak muncul, Bu? Kalau itu muncul, saya merasa sangat berdosa sekali di hadapan Tuhan. Tanpa merendahkan sharing Bapak ya, tapi itu sebagai standar saya melayani Tuhan ketika saya memimpin pujian. Kalau setelah saya memimpin pujian, hati saya dingin, kaku, freeze. Bagi saya itu merupakan sebuah temperatur merah untuk kerohanian saya. Jadi saya dulu pernah, saya ngomong gini karena dulu pernah seperti itu ya. Jadi sejak itu saya bertobat, saya bilang Tuhan, saya mau ketika saya memimpin pujian, saya berada di balik salib Kristus. Teorinya seperti itu. Caranya bagaimana? 2 yang saya lakukan. 1, lagu yang saya pimpin itu biasanya di gereja ada 5, ada 6, tergantung ya. Katakanlah 6 lagu, maka setelah saya sudah pilih lagunya, saya akan nyanyikan berulang-ulang every day. Dan saya akan memberikan penekanan itu bergantian. Nah, ini kalau ada waktu saya bisa kasih contoh nanti ya, Pak ya. Boleh. Kemudian yang kedua, saya melakukan sakah.
Teman-teman tahu apakah sakah? Sakah itu saya bersujud sampai jidat saya, dahi saya menyentuh lantai. Itu yang saya lakukan. Dan saya lakukan ketika saya sakah, saya menghormati Tuhan, saya menyembah Tuhan, saya berdoa, bukan meminta, tapi seperti Daniel. Saya terkesan sekali dengan Daniel. Dia itu memuji Tuhan, Allah yang maha tinggi, Allah yang maha dahsyat, Allah yang maha tahu, Allah yang sudah memilih saya. Itu saya lakukan dengan sakah. Untuk saya, seorang Lincia itu penting sekali untuk seorang saya. Karena saya tahu saya gampang sekali menjadi sombong. Jadi saya mematikan kesombongan saya itu dengan sakah di lantai, bukan di ranjang ya, di lantai yang keras seperti lantai ini, agar saya itu menundukkan semua kedagingan saya, kesombongan saya di hadapan Tuhan, dan saya hanya melihat Tuhan. Demikian. Jadi dua hal ini ketika saya mimpin, itu saya lakukan. Kalau enggak, ngeri. Kita bisa mimpin di depan, kita bisa mengangkat tangan kita, jemaat sampai menangis. So what? Kalau diri saya tidak terberkati dengan lagu yang saya pimpin, so what? Dan Tuhan tidak berkenan. Jadi saya memilih pelayanan saya diperkenan di hadapan Tuhan. Jadi saya melakukan sakah, saya melakukan latihan. Nah kalau boleh, ini saya mau share ya. Caranya begini. Caranya begini, Bapak Ibu. Lagu yang gampang sekali ya. Nah, saya pakai lagu yang gampang sekali. God is so good to me. Katakanlah ini lagu ibadah yang kita nyanyikan minggu nanti. Nah, cara saya latihan adalah saya memberikan penekanan-penekanan yang berbeda. Pertama, saya memberikan penekanan di God. Dan kedua di so good. Ketiga di good. Dan keempat di is. Dan ketika saya memberikan penekanan, maka otak saya ini akan membayangkan, ya, otak imajinasi saya akan membayangkan, dan saya akan mengingat bagaimana God, bagaimana so good-nya, bagaimana good. Jadi saya berlatih seperti ini. God is so good. God is so good. God is so good. He is so good to me. Apakah Anda bisa mendengarkan penekanan-penekanan yang saya nyanyikan barusan? Oke, kedengaran. Baik. Oh, terima kasih. Kalau sudah dengar, saya takut lewat Zoom nggak bisa dengar. Ini salah satu contoh. Jadi ketika kita latihan, kita memberikan penekanan-penekanan supaya kita mendapatkan semua artinya dari lagu yang akan kita pimpin atau kita nyanyikan. God, Tuhan yang baik. Bukan suami kita, bukan istri kita, bukan anak kita. Ya mereka memang memberkati kita, but the real one who is so good, God. Dan God itu so good, sungguh-sungguh baik. Bukan setengah-setengah baik, bukan hemat-hemat baik, bukan. So good, dia memberikan semuanya kepada kita. Dan God is so good. Meskipun kita dalam kesulitan. Dan is, artinya apa? Sedang, berlangsung, sekarang, terus-menerus. Dulu Tuhan baik, sekarang Tuhan baik. Di masa depan Tuhan baik kepada saya. Sehingga ketika kita memimpin, menyanyikan dengan pengertian lagu seperti ini, menganalisa, simple lagunya. Bahkan ketika kita mimpin dengan akapela, jangan kaget kalau Allah Roh Kudus memakai lagu ini, membuat kita sendiri bisa menangis. Membuat jemaat kita menangis. Karena Allah Roh Kudus yang bertata di atas pujian kita.
Dan pujian ini Tuhan memandang sangat serius, Bapak Ibu, sangat serius. Sehingga Tuhan memberikan tugas kepada Musa untuk perintah Tuhan itu dituliskan dalam lagu. Ini nggak main-main ini. Sungguh nggak main-main. Jadi kita sebagai pemimpin-pemimpin rohani, mari kita menseriusi lagu-lagu yang kita nyanyikan di hadapan Tuhan. Ya, kiranya sharing ini menjadi berkat bagi kita semua. Oke, baik. Thank you buat Ibu Lindsay. Baik, Bapak Ibu, kita sudah menunjukkan pukul 20.59. Saya rasa ini sudah cukup untuk... Oh, ada terakhir, Pak Randi Esra. Silakan Pak Randi. Yang terakhir ya bagi Pak Randi. 1 menit bagi Pak Randi. Silakan Pak Randi. Oke, siap. Terima kasih Pak Haryono. Ya. Oke, apresiasi dulu sebelumnya buat Ibu Lindsay. Terima kasih buat materi yang luar biasa memberkati. Oke, pertanyaan saya singkat. Tadi sudah dibahas soal genre dan lain-lain. Saya mendalami aspek psikologisnya ketika kita bernyanyi. Ada aspek muatan psikologis. Nah, bagaimana kalau misalnya dalam suatu gereja dipakai dengan ritme yang mengulang, dengan BPM yang naik ketukannya, dengan nada-nada minor, diminished, augmented, yang diulang-ulang, sehingga membuat lama-kelamaan menjadi katarsis jiwanya. Akhirnya tadi seperti yang Ibu Lindsay bilang, seperti opium, tapi menjadi hal yang lumrah, artinya ke gereja semacam katarsis. Nah, di situ kan ada aspek psikologis yang bermain, sangat bermain gitu kan. Dan orang mungkin tanpa sadar melakukan hal itu. Ke gereja seperti katarsis, mungkin kalau nggak nangis, nggak pecah, nggak apa, itu seperti bukan beribadah. Seperti ada miskonsepsi ya dalam kita melakukan worship. Mungkin bisa ditanggapi. Terima kasih Pak Haryono, Bu Lindsay, Tuhan berkati. Oke. Ya, kalau seperti yang Bapak ceritakan, itu namanya ibadah dilakukan dengan music driven. Pertanyaannya, apakah itu berkenan di hadapan Tuhan? Atau kita mau ibadah itu didasari dengan word driven? Jawaban singkatnya 20 detik demikian. Nah, jadi kalau saya yang suami saya dan saya sebagai hamba Tuhan ibadah dan musik di gereja kami menerapkan word driven. Karena kalau kita menerapkan music driven masuk dalam opium, pada akhirnya jemaat rohaninya tidak dibangun. Mereka dibangun di atas pasir. Untuk apa? Kita sebagai hamba Tuhan, kita bertanggung jawab ini serius di hadapan Tuhan. Kita ngajar apa setiap minggu pada mereka? Mereka datang ke gereja itu sudah datang ke gereja. Terus kita ini sebagai pemimpin gereja ini memberikan apa? Makanan seperti apa kepada mereka? Ini tanggung jawab kita besar di hadapan Tuhan. Ya, mari kita sebagai pemimpin gereja baik-baik belajar. Ada bagian mungkin Bapak Ibu yang bilang, waduh saya nggak seperti Bu Lindsay belajar di SBC, musik gereja dan sebagainya. Ya, saya mengerti dan saya berterima kasih sekali untuk Bapak Ibu yang luar biasa mau melayani Tuhan di musik gereja meskipun bukan lulusan sarjana musik gereja. Itu saya acungi 4 jempol, luar biasa. Dan Tuhan tahu segala pergumulan. Itu sebabnya ada ya di SBC membuka, saya bukan marketing, bukan, tetapi ini saya memberikan penguatan kepada kita semua di SBC, buka namanya MMIN program. Jadi program musik gereja yang untuk orang awam, pemimpin gereja, majelis gereja yang mau belajar lebih dalam tentang musik tanpa harus ke Singapura, tanpa meninggalkan pekerjaannya sekarang. Nah, itu ada. Jadi itu Bapak Ibu bisa ikuti seperti itu ya. Kemudian seminar-seminar seperti ini kita saling bicara, kita saling sharing, itu menguatkan. Jadi tapi intinya mari kita seriusi dan pada akhirnya Allah Roh Kudus adalah Allah yang memberikan segala hikmat pengetahuan kepada setiap kita sesuai kebutuhan gereja dan diri kita masing-masing. Oke, terakhir sekali Ibu, ini ada terakhir dari ini, ada pertanyaan juga ini, mohon dijawab. Bagaimana pendapat Ibu Lindsay mengenai perbedaan musik di gereja konvensional dan gereja karismatik dengan bandnya?
Jadi ngomong soal band ini berarti ya. Di gereja konvensional gak ada band, karismatik ada band begitu. Nah, bagaimana Ibu melihat hal ini? Bagi saya tidak ada masalah, Pak, karena sesuai dengan culture teologianya, gerejanya masing-masing is okay. Membuat kita semua menjadi kaya selama kita bisa bertumbuh di gereja itu, kita lihat the word The word. driven. Ya, jangan melihat music driven. Pada akhirnya music driven bikin kita opium, jiwa kita kosong. Untuk apa? Mari kita hidup di hidup yang singkat ini melantunkan melodi-melodi yang menguatkan jiwa kita, membangkitkan iman kita. Demikian. Good. Oke, Ibu Lince mungkin ada last statement buat kita semua untuk menutup perbincangan kita pada malam hari ini. Kami persilakan. Simple aja, do self-singing. Do self-singing. Oke, baik. Thank you Ibu Lince sudah memberikan satu pengajaran masukan yang begitu indah. Kami rindu minta kepada Ibu Lince berdoa, khususnya untuk musik-musik, pemain musik, kemudian musik-musik gereja, kemudian banyak tim-tim yang melayani dalam musik gereja yang mungkin butuh pengajaran, butuh hal-hal seperti ini yang mungkin mereka jarang dapatkan begitu ya. Dan kiranya juga kami rindu suatu saat Ibu Lince bisa membagikan ini terus-menerus ya. Kami request Ibu Lince untuk boleh menutup dalam doa. Kami persilahkan Ibu Lince. Sebelum saya doa, ini saya tadi Bapak ngomong soal pemusik. Mungkin ada di sini musisi gereja ya. Saya juga sebagai pianis. Mari kita ketika kita mengiringi, kita melihat kata-katanya. Jangan melihat hanya notnya. Kita mau jadi pemain band, kita pelajari kata-katanya. Kita jadi filler, read the text. Kita jadi gitar bass. Do not move our body because we move our hands, but we move our body because the word. Ya, itu terakhir yang saya ingatkan. Dan itu sesinya mungkin lain, tapi saya teringat dan saya tergerak untuk bicara ya. Mari kita berdoa. Bapa pencipta dunia dan alam semesta ini, Engkau yang menciptakan nada, suara, bunyi, supaya kita sebagai manusia dibantu merespon untuk memuji, untuk memuliakan Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih untuk pertemuan pada malam hari ini. Engkau pun berbicara kepada hamba-Mu secara pribadi. Sehingga hamba-Mu digerakkan untuk berbicara firman Tuhan kepada rekan-rekan di ministry yang dipimpin oleh Bapak Haryono. Kami bersyukur untuk kesempatan ini. Hamba-Mu selesai bicara, Zoom ini akan berhenti. Hamba-Mu berdoa agar Allah Roh Kudus bekerja di hati rekan-rekan masing-masing dimanapun mereka berada. Untuk sungguh-sungguh menggunakan lagu bisa dapat menguatkan iman mereka dengan sesuai kebutuhan mereka masing-masing. Dan Allah bekerja di hati khususnya para pemimpin-pemimpin gereja untuk lebih serius menggarap, menggodok, mengarahkan gereja Tuhan. Sehingga jemaat-jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, iman mereka dibangun oleh lagu-lagu yang boleh sungguh menguatkan iman, membangkitkan iman, mengubahkan iman dan hidup mereka untuk kemuliaan nama Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk pelayanan yang Bapak Haryono dan tim pimpin dalam Grow with Christ Ministry. Terus memberkati gereja Tuhan, rekan-rekan di seluruh penjuru Indonesia untuk selalu hidup dekat dengan Tuhan, khususnya di masa-masa kesulitan seperti ini. Terima kasih Engkau masih mau berbicara kepada kami, Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan menutup pertemuan pada malam hari ini. Amin.